Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini masih dalam fokus teknik pukul samsak agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Penggunaan samsak ini sangat perlu diperhatikan, yaitu masalah genggaman. Sebab pergelangan tangan ketika kita salah melakukan gerakan pukulan terhadap badan samsak, apalagi posisi samsak yang mengayun, itu akan sangat terasa di badan tangan, lengan, termasuk juga bahu, pinggang, pinggul. Nah, untuk itu diperlukan suatu teknik atau cara pelatihan yang menurut pengalaman saya, yaitu mengenai cara kita mengepalkan tangan dan menaruh posisi genggaman terhadap badan samsak. Ya, setelah kita yakin bahwasanya teori yang kita pegang dengan cara menggenggam seperti yang saya tunjukkan pada peragaan yang telah lewat dengan samsak yang berayun, ini akan benar-benar menjadi concern atau perhatian bagi pengalaman saya. Nah, saat genggaman menyentuh ke badan samsak, itu akan sangat terasa getaran di daerah dada, di daerah bahu, termasuk juga di pinggang, pinggul. Nah, teknik sekarang yang saya coba berbagi pengalaman merupakan teknik mendorong samsak setelah samsak tersebut ada pada posisi netral. Nah, dengan demikian pada akhirnya setiap kepalan yang kita sentuhkan ke badan samsak, kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pergelangan tangan yang paling pertama merasakan dari getaran, termasuk ke batang tangan, di lengan, bahu, serta pinggang. Dari cara menggenggam, dari 4 jari kita genggam dan ditutup oleh ibu jari. Nah, teman-teman kerabat semua, karena pada tayangan video ini sebelumnya saya telah memberikan narasi dan sesuai dengan peragaan yang saya bawakan. Namun kali ini saya akan lebih fokus menarasikan berbagai pengalaman kegunaan samsak, termasuk juga teknik-teknik melakukan gerakan baik itu dengan pukulan termasuk juga tendangan. Saya akan lebih fokus menarasikan masalah motivasi samsak bagi teman-teman yang tertarik ataupun ingin melihat dan juga pengembangan dari gerak-gerakan yang saya peragakan ini pada video sebelumnya telah saya narasikan. Untuk penggunaan samsak, sementara saya melihatnya banyak teman-teman berpikiran bahwasanya samsak itu hanya digunakan oleh para petarung yang seperti untuk persiapan turnamen, teman-teman yang menjadi atlet tinju, termasuk juga atlet bela diri yang lainnya. Akan tetapi menurut hemat saya dan pengalaman saya, dan semua video-video yang saya tayangkan pada YouTube di sosial media, video tersebut mengacu dengan fokus memberikan semangat motivasi kepada teman-teman yang sudah lanjut usia, yang artinya yang tidak masih menggeluti pada posisi atlet kali ini. Karena banyak sekali teman-teman berpikiran bahwasanya kalau sudah usia lanjut atau setiap tahun usia bertambah, melakukan olahraga dengan menggunakan media samsak sepertinya saya rasa semangatnya berkurang atau motivasinya sama sekali sangat turun. Padahal banyak cara yang dapat kita lakukan dalam penggunaan media samsak. Samsak tersebut bukan saja harus dipukul dengan tenaga besar atau dengan tendangan tenaga yang besar, akan tetapi istilah saya pada video-video yang banyak telah berbagi di YouTube, saya istilahkan di usia lanjut. Kalau saya sekarang ini sudah berusia 58 tahun, masih menggeluti olahraga media samsak sebagai partnernya. Namun menurut hemat saya, kita harus mempersiapkan atau harus banyak mempunyai suatu cara
melakukan pelatihan di depan samsa, walaupun tidak menggunakan tenaga besar atau istilahnya gerakan yang terlalu serius, dalam artian menggunakan gerakan pukulan seperti atlet tinju yang untuk dipersiapkan pada suatu turnamen. Akan tetapi di usaha lanjut kita sepatutnya motivasi semangat tersebut tidak akan turun. Bisa dilakukan dengan cara teknik hanya melakukan pukulan, mulai dari gerak-gerakan pelan. Teknik-teknik yang lainnya juga samsak bagi saya tidak saja hanya digunakan dengan kepalan tangan, namun juga dapat digunakan dengan tapak tangan, termasuk juga dari pada lutut, termasuk juga tendangan yang aneka ragam. Sebab berolahraga menggunakan media samsa sebagai partnernya tanpa kita sadari, walaupun istilah saya dalam video-video sebelumnya itu bermain dengan samsa. Karena olahraga menggunakan samsa, otomatis kita telah memberikan peluang terhadap otot-otot atau organ-organ tubuh yang terkait dengan tangan dan kaki. Seperti halnya tangan, otomatis otot-otot yang terkait adalah otot lengan, otot bahu, otot dada, dan otot yang lainnya. Kalau dengan gerakan pinggang, pinggul, tumit, otomatis itu memberikan peluang atau pelatihan agar otot-otot tetap elastis, yaitu adalah pada ruang gerak pada otot-otot kaki. Nah, teknik pemukulan samsa seperti peragaan yang saya bawakan kali ini dengan 4 posisi. Posisi pertama dengan lurus, posisi gerakan dari pukulan ke samping, termasuk dari bawah ke atas. Nah, semua teori tersebut kalau kita sudah kuasai, sehingga ketika berhadapan di depan samsa kita tidak akan kehabisan bahan. Kalau seandainya tenaga atau kondisi tubuh kita bagus, ya kita dapat melakukan gerakan dengan menambahkan power atau speed yang lebih cepat. Nah, pada peragaan ini saya memperagakan gerakan melakukan pukulan samsak yang lebih memfokuskan dengan gerakan menggetarkan daripada pinggul, pinggang, termasuk juga bahu dan lengan. Kalau halnya teori-teori yang telah saya coba narasikan di video-video sebelumnya, berusaha untuk dapat menguasai atau memperhatikan gerak-gerakan tersebut, ditambah dengan talent-talent ataupun kebiasaan teman-teman kerabat yang menyenangi olahraga media samsa sebagai partnernya, dengan perbendaharaan banyak teori atau cara teknik yang kita lakukan kepada samsa, kita tidak akan pernah kehabisan akal ketika melakukan olahraga dengan media samsa sebagai partnernya. Seperti gerakan sekarang saya lakukan dengan gerakan pelan, tidak menambah tenaga terlalu besar. Dengan demikian pada akhirnya di bawah kaki kita melangkah, karena kedatangan samsa kita sedikit agak menghindar, dan di saat akan menuju ke samsa otomatis kaki akan melangkah, termasuk juga otot-otot yang ada pada bahu, lengan, pinggang, pinggul secara otomatis sambil mendengarkan suara dari pukulan samsa yang mengenai di badan samsa tersebut, sepertinya akan memberikan suatu semangat atau motivasi terhadap pelatihan yang kita lakukan. Dengan mulai dari gerakan pelan seperti peragaan saya lakukan ini, walaupun tidak menggunakan tenaga besar, kan tetapi lama-kelamaan tanpa kita sadari akhirnya penambahan tenaga termasuk juga speed dan lain sebagainya menjadi termotivasi. Secara perlahan-lahan gerakan otomatis juga kita akan lakukan dengan full power dari sekian detik, dan selanjutnya kembali dengan jeda gerakan yang lebih pelan. Karena pada video-video saya yang sering
mengatakan bahwasanya samsak tersebut bukan saja digunakan oleh teman-teman yang berprofesi sebagai atlet, tetapi di usia-usia kita yang semakin tua karena hanya hobi dan benar-benar talent menggunakan media samsak dan manfaat secara spirit dan lain sebagainya, saya rasakan banyak sekali, sehingga pada akhirnya penggunaan media samsak dengan waktu terkadang 10 menit, 15 menit sudah cukup di usia-usia semakin bertambah, cukup untuk memanaskan suhu tubuh, sehingga karena konsistennya terus melakukan gerakan dengan istilah bermain dengan samsak, akhirnya tubuh akan menjadi keluar keringat. Nah, dengan harapan kestabilan tubuh kita akan selalu terjaga melalui gerak-gerakan, baik dengan melakukan pukulan secara pelan-pelan dan ditambah juga dengan gerakan langkah kaki di bawah dengan durasi yang tidak terlalu lama dan juga memerlukan tempat yang terlalu luas. Kita dapat melakukan gerakan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya. Namun sekali lagi, semua hal itu dapat atau kita enjoy akan berada di depan samsak selama pakem-pakem, ya, terutama teknik pukulan mengenai samsak agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti lecet, termasuk juga tangan dan organ-organ lainnya keselio. Mesti kita harus meluangkan waktu dan saling berbagi pengalaman untuk mencoba mengamati, memperhatikan teori-teori yang di-share atau dibagi oleh teman-teman yang menggeluti media samsak sebagai partnernya. Nah, saya dari sampai usia sekarang pun berkali-kali saya katakan sudah berusia 58 tahun masih sangat menggemari olahraga media samsak. Nah, sekarang saya coba fokus ke peragaan di video ini. Nah, salah satu cara untuk menghadang datangnya samsak berayun ke darah kita dengan melakukan hadangan menggunakan lutut ataupun dengan tulang kaki yang ada. Kita blok pertama dan selanjutnya kita bisa melakukan gerakan baik itu dengan pukulan ataupun dengan gerakan lainnya. Ini merupakan salah satu cara untuk membendung kedatangan samsak yang berayun yang menuju ke darah kita. Melatih olahraga menggunakan media samsak berayun menurut hemat saya sedikit agak berbeda dengan menggunakan samsak dalam posisi keadaan diam. Karena kalau posisi keadaan diam, samsak tersebut dalam keadaan netral, hanya berdiri dari ujung porosnya termasuk ke lurus ke bawah. Nah, kita hanya mengatur gerakan jurus atau tenaga yang dilontarkan kepada samsak, hanya mengukur gerakan dari keadaan tubuh sampai datangnya tenaga ke darah samsak. Namun kalau samsak berayun, risikonya pertama harus menghadang samsak yang datang ke daerah pertahanan kita. Nah, karena dia juga mengandung tenaga, dan selanjutnya agar kita tidak terdorong oleh samsak, otomatis harus mempunyai suatu teknik pukulan ataupun hadangan agar samsak tersebut setelah tersentuh oleh pukulan atau genggaman dengan tangan, juga kalau digunakan kaki untuk tendangan, harapan kita dia akan berada posisinya menjauh dari darah kita. Nah, dengan demikian selanjutnya baru kita dapat mengeluarkan gerakan apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Teruslah melakukan suatu gerakan kepada samsak ketika dia menjauh dari posisi kita. Itu merupakan kesempatan untuk berpikir, karena ketika dia datang ke daerah perlawanan kita atau pertahanan kita, otomatis telah berpikir gerakan apa yang harus dilakukan. Seperti peragaan sekarang ini, begitu dia datang, saya menggunakan suatu teori mengganjal atau menghadang datangnya samsak tersebut dengan tumit
ujung kaki. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.